innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Kalau umpama ada akhlak yang diutamakan, ada adab yang diutamakan, sekalipun itu perintah dari Rasulullah, asal mengutamakan akhlak, Nabi bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana bil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damat ad-duhur wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para habaib, para kiai, segenap asatidzah, ada habib kita tadi membacakan doa al-habib Muammar Qaddafi al-Attas, ada guru kita al-Mukarram al-Ustadz Min, ada guru kita yang tadi membacakan Al-Quran dengan indahnya, Al-Mukarram Al-Ustadz Wawan. Di sini hadir juga orang tua kita Bapak Ustadz Safrul dan segenap asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat panjang umur, Allah jadikan ilmunya ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Juga di sini ada aparatur pemerintahan kita, ada Bapak RW kita yang tadi sambutan. Doain mudah-mudahan kalau RW kita bagus, peduli sama masyarakat, nanti pemilihan kepilih lagi. Tahu menjadi RW atau jadi lurah ya. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita bisa mengemban amanahnya dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau amanah udah disia-siakan, sabda Nabi SAW, idza du'iatil amanah fantazir sa'ah. Kalau amanah udah disia-siain, tinggal tunggu saatnya. Kira-kira saat bagus itu saat hancurnya. Hancur kalau amanah udah disia-siakan. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan saya semuanya, para pecinta Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita.
Saya kalau kemarin terasa ingat ya kurang lebih ada ya 17 tahun yang lalu gitu ya. Saya dulu tinggal di sini, kecil main di sini. Banyak yang saya dulu lihat masih kecil, sekarang udah gede. Ini kayak MC gitu. Dulu masih kecil, sekarang udah gede. Alhamdulillah, gembira saya melihat kampung saya, orang-orangnya insya Allah min ahlil khair semuanya. Orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Gembira hati saya. Sekarang kita memperingati daripada mauludnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu sosok yang tersifati dengan kesempurnaan sifat. Tidak ada celah satupun yang bisa digunakan oleh siapapun untuk mencela-cela Nabi kita, tidak pernah bisa. Nabi kita walaupun beliau bashar, manusia, lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Sifat kemanusiaan Nabi sama seperti kita. Kita manusia makan, Nabi juga makan. Kita minum, Nabi juga. Kita nikah, Nabi juga nikah. Bahkan kita keringetan, Nabi kita juga keringetan. Bahkan dalam kitab Syama'il dikatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiral araq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang banyak keringatnya. Sama sama kita, banyak keringatnya. Enggak boleh gerah dikit keringetan, makan begah dikit keringetan, nah kita gitu. Tapi Nabi keringatnya enggak ini celah. Keringat Nabi tidak jadi celaan buat beliau. Kenapa? Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kalulu. Adalah keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajhihi, di wajah indah beliau, di wajah mulia beliau. Itu keringat yang keluar di wajah Nabi. Semakin keluar keringat Nabi, semakin banyak keluar keringat Nabi. Itu orang melihat keringat di wajah Nabi kalau laksana mutiara. Keringat Nabi di wajah beliau kelihatan seperti mutiara. Kalau keringat di wajah kita kelihatan seperti demak. Kita kelihatan demak, tapi Nabi wajah beliau keringatan itu laksana mutiara. Bahkan dalam Syama'il disebutkan wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam atyaba minal miskil anfar. Adalah keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi daripada minyak misik kuning, misik yang paling wangi. Minyak misik yang paling wangi masih kalah wangi sama keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Bapak Ibu sekalian, itu kalau Nabi singgah di satu tempat, maka orang yang singgah setelah Nabi singgah di tempat itu, pastilah dia orang tahu kalau Nabi dari situ. Pernah suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke dalam pasar. Lalu Nabi keluar dari pasar tersebut. Lalu orang yang datang setelah Nabi masuk ke pasar, itu beliau, orang-orang itu tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pasar. Kenapa sebab? Karena wanginya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau datang ke satu tempat, dalam riwayat itu wanginya Nabi tidak hilang 7 hari wanginya. Keringat Nabi itu harumnya wanginya 7 hari nggak hilang kalau Nabi masuk satu tempat. Makanya kalau Nabi habis pergi kemana, orang yang datang ke tempat Nabi bekas datang tahu kalau Nabi dari situ hadir. Makanya beruntung kita, berbangga kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW.
Sekarang kita bikin maulud, kita bikin perayaan maulud. Tidaklah lain kita bikin seperti ini melainkan adalah karena kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah terbalas kecintaan kita hanya berbuat seperti itu? Kita bikin acara maulud untuk Nabi, kita sumbang uang kita sumbang harta kita yang cuma sekedarnya. Duit kita segini, yang kita sumbang buat maulid segini, masih nempel tunjukan jempol. Udah gitu warnanya coklat lagi. Itu belum seberapa, hadirin. Dulu kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika pada saat Nabi itu datang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu orang-orang semuanya berebut ingin ketempatan rumahnya, tempat tinggalnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak ingin menyakiti perasaan orang, akhirnya Nabi tentukan, yang menentukan di mana saya tinggal adalah ontak beliau. Di mana ontak beliau berhenti, maka di situ nanti Nabi tinggal. Kalau ontak yang milih orang nggak sakit hati. Walhasil Nabi tinggal di suatu rumah, yang di rumah tersebut berisi beberapa orang, satu keluarga beberapa orang. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 3 orang kalau saya nggak salah. Itu rumahnya tingkat, tapi jangan bayangkan tingkatnya seperti tingkat kita zaman sekarang. Bukan tingkat yang pakai coran, pakai dak begini. Itu di tingkat atasnya cuman pakai gagang korma yang disusun. Nabi tinggal di lantai bawah, adapun keluarga tersebut tinggal di lantai atas. Itu asal datang malam hari, hadirin, suami atau kepala keluarga bilang sama anak-anak dan bininya, bilang begini, pokoknya selama kita tidur jangan ada yang bergerak sama sekali walaupun sedikit. Walhasil mereka khawatir bergerak, akhirnya keluarga tersebut semalaman penuh nggak tidur, diem aja gitu. Kiri kagak, kanan kagak, gerakin tangan sedikit enggak, kaki juga enggak, diem. Bayangin, bapaknya, ibunya, sama anaknya 3 enggak ada yang bergerak. Kenapa? Sebab hadirin, ini karena kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir kalau mereka bergerak di lantai atas, sedangkan Nabi di lantai bawah. Khawatir geraknya mereka menyebabkan ada debu yang jatuh dari atas ke bawah. Mereka khawatir takut debu tersebut kena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian nggak seminggu 2 minggu. Rela mereka nggak tidur, cuma rebaan kayak patung, mata nggak merem sama sekali. Khawatir itu bergeraknya mereka menjatuhkan debu di atas, takut kena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lantai bawah. Ini kejadian. Lalu sebagian sahabat lagi, mereka yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu perang Nabi itu pernah kena tombak, nusuk ke pipi Nabi sampai menyentuh gigi mulia Nabi. Itu Nabi giginya copot kena tombak, pernah hadir. Berita tersebut sampai kepada orang-orang yang tidak ikut berperang pada saat itu. Lalu apa yang mereka lakukan pada saat mendengar gigi Nabi ada yang patah? Mereka dengan sebab kecintaan kepada Nabi, mereka patahkan gigi mereka sendiri. Kenapa sebab? Karena mereka ingin merasakan apa yang Nabi SAW sedang rasakan. Nabi giginya patah, mereka patahkan gigi mereka karena ingin merasakan apa yang Nabi rasakan. Apakah ada kecintaan seperti itu di antara kita saat ini? Apakah ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW seperti kecintaan para sahabat-sahabat pada saat itu? Padahal kita sahabat, padahal kita itu umat Nabi adalah lebih diunggulkan oleh Nabi ketimbang para sahabat-sahabat beliau. Kita bangun seperti ini sekarang, kita bikin perayaan Nabi. Apakah karena Nabi minta kepada kita? Tidak.
Nabi nggak minta, Nabi nggak pengenin begini. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu itu ru'yatun nafsi bi'ainil haqarah wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi. Tawadhu itu memandang diri sendiri dengan pandangan hina dan memandang orang lain dengan pandangan mulia. Itu Nabi kita. Nabi kita seorang yang mulia tapi nggak pernah memandang diri beliau mulia. Beliau selalu memandang orang lain dengan pandangan mulia. Nabi orang yang mulia tapi tidak pernah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan mulia. Tapi Nabi selalu memandang kepada orang lain dengan pandangan mulia. Ini tawadhu. Ini yang kita mesti contoh hadirin. Nabi nggak pernah minta dibikinin perayaan maulidnya, nggak pernah. Sampai kita bangun tadi lagi asyraqal, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita berdiri bangun, yang tua yang susah bangun bangun, yang malas bangun bangun, yang asik duduk bangun, yang anak-anak disuruh bangun dari duduknya. Kenapa? Seolah-olah kita menyambut hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita. Itu hanya seolah-olah. Tapi apakah Nabi minta disambut benar seperti itu? Tidak. Pernah suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat beliau biasa majelis biasa duduk bersama para sahabat. Itu sahabat sebelum Nabi datang kepada kumpul. Seorang lihat Rasulullah datang, Nabi udah datang. Karena tahu Nabi udah mau datang, itu sahabat bangun semuanya, bangun berdiri, mau ngapain? Nyambut hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sambutan-sambutan para sahabat kepada Nabi. Sampai akhirnya Nabi duduk di tempat duduk beliau di majelis itu. Apa kata Rasulullah dengan sabdanya? Tolong kata Nabi, tolong. Besok kalau saya datang lagi kemari, jangan sambut saya kayak begini. Jangan sambut saya kayak orang-orang Persia dan Romawi menyambut rajanya. Jangan, duduk aja duduk. Begitu kata Nabi, duduk aja. Kira-kira kalau Nabi yang perintahin, kita kerjain jangan? Kerjain. Walhasil besok harinya sahabat udah kumpul di majelis, udah duduk. Dilihat Nabi datang, itu mereka mau bangun. Tapi ingat pesan Nabi, besok kalau saya datang jangan pakai bangun lagi. Walhasil pada saat Nabi masuk ke dalam majelis, satu orang sahabat pun tidak ada yang bangun pada saat itu. Illa kecuali Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang sahabat Nabi yang jago bersyair. Kalau kata kita jago main pantun begitu. Tapi syairnya pantunnya pantun Arab, bahasa Arab. Bukan kayak kita, buah kerondong, buah manisan, bukan begitu. Ini nggak ada yang bangun kecuali Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Beliau bangun berdiri seraya bersyair pada saat itu. Kata beliau begini, qiyami lil azizi fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yaral jamala fala yakum. Qiyami lil azizi fardun alayya. Kata Hasan bin Thabit, berdirinya saya lil azizi untuk menyambut seorang yang mulia, yakni menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kemuliaannya melebihi kemuliaan para raja-raja, melebihi kemuliaan Raja Romawi dan Raja Persia. Bahkan kedudukan Nabi lebih tinggi, lebih mulia, lebih terang daripada matahari yang hari, lebih terang daripada rembulan yang sedang purnama. Itu Nabi
Ya kalau umpama lagi siang hari, lagi matahari terang, terus ada Nabi duduk di satu tempat, itu matahari yang tadi terang tiba-tiba redup, ketutupan awan. Kenapa? Karena malu kalah terang dengan terangnya Nabi SAW. Itu malam kalau ada bulan purnama di luar. Sedangkan dulu rumah-rumah itu nggak ada lampu kayak sekarang. Itu kalau Nabi ada di satu tempat, Nabi ada di satu rumah, biar di luar lagi bulan purnama, tapi rumah yang ada Nabi SAW, tempat yang ada Nabi duduk di dalamnya, maka rumah tersebut akan lebih terang daripada terangnya bulan purnama. Ini Nabi kita, sosok yang kemuliaannya tinggi, yang tidak ada satu makhluk yang bisa menyaingi pangkatnya Rasulullah SAW. Hatta malaikat Jibril waktu itu lagi Mi'raj mau masuk ke dalam mustawa, nggak bisa malaikat Jibril. Kenapa? Kalau sampai malaikat Jibril masuk ke dalam situ akan hancur binasa, kalah terang nurnya malaikat Jibril dengan nur mustawa yang ada. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau masuk ke dalam mustawa bersama dengan sendal-sendalnya. Bersama sendal-sendalnya Nabi masuk ke dalam mustawa. Pikirin itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Betapa mulia Nabi kita. Ini sosok yang kemuliaannya lebih dari segala raja yang ada di alam dunia. Apa ditimbang Raja Romawi Persia? Nggak ada apa-apanya. Kata Hasan bin Sabit, berdirinya saya untuk menyambut orang yang mulia sekelas Nabi Muhammad Rasulullah SAW, fardun alayya, hukumnya wajib atas saya. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, dan meninggalkan perkara yang wajib bukanlah perkara yang lempeng. Ninggalin perkara yang wajib bukanlah perkara yang lempeng. Tahu lempeng? Yang lurus, yang benar. Orang kalau umpama masuk waktu zuhur, terus dia nggak sembahyang zuhur, dosa nggak? Kenapa? Karena sholat zuhur hukumnya wajib. Begitu pangkat wajib, kalau ditinggalin dosa. Hasan bin Sabit kalau dia nggak berdiri, kata beliau, sama juga saya meninggalkan kewajiban, dosa saya. Ajibtu liman aklun wa fahmun. Saya heran, nih ame orang-orang yang pada punya akal dan pemahaman yang tinggi. Mohon maaf, itu para sahabat-sahabat Nabi, itu orang-orang cerdas semuanya. Kalau Nabi ajarin sekali langsung bisa, Nabi ajarin langsung ngerti. Hasan bin Sabit bilang, saya heran nih ada orang-orang yang pada punya akal dan pemahaman yang tinggi. Yaral jamala falayahuma, ngelihat orang yang betapa indah, yang tidak ada keindahan yang melebihi keindahan Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah datang di hadapan kita, falayahuma, tapi nggak bangun, nggak berdiri nyambut Nabi. Saya heran kepada mereka semua ini. Apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi pada saat itu para sahabat semuanya yang tadi duduk diam aja anteng, akhirnya bangun semuanya nyambut Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, kira-kira pada saat sahabat itu bangun, Nabi marah nggak? Nabi marah nggak kira-kira? Kan kata Nabi, kalau saya datang jangan pakai bangun, jangan nyambut. Dia bangun juga, nyambut juga. Kira-kira Nabi marah nggak kira-kira? Tidak. Nabi tidak marah walaupun perintahnya itu dilanggar. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya ini diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Kalau umpama ada akhlak yang diutamakan, ada adab yang diutamakan, sekalipun itu perintah dari Rasulullah, asal mengutamakan akhlak, Nabi gembira, Nabi girang. Contoh begini, contoh
Kita datang tamu ke rumah kita, udah ngobrol tuh tamu, udah minta makan dan ngopi di rumah kita, tahu tamu mau pulang. Ya, tahu tamunya mau pulang, dibilang begini, Pak, saya pulang dulu ya. Terus kita tuan rumah ngomong gini, ayo deh saya anterin sampai depan pintu. Kata tamu begini, nggak usah, saya bisa sendiri. Kira-kira kita sebagai tuan rumah tetap anterin, ya nggak? Kenapa sebab? Kan kata tamu nggak usah, saya bisa sendiri. Kira-kira kita tuan rumah anterin nggak? Anterin sekurang-kurang sampai depan pintu kita, depan rumah. Kenapa? Ini adab namanya, ini akhlak namanya. Walaupun perintahnya nggak usah, tapi akhlak itu diutamakan, tetap dianterin. Kira-kira itu tamu yang kita anterin sampai depan rumah kita, dimarah nggak tamu tuh? Enggak, bilang apa? Terima kasih ya, hadir. Berarti akhlak adab kalau kita kerjakan sungguh mengembirakan kepada sekalian orang yang menghadapinya. Mudah-mudahan kita bisa mengikut kepada akhlak Rasulullah SAW. Kita cinta sama Rasulullah, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nabi sabdakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada sesuatu yang bagus, maka nanti kita akan bersama siapa yang kita cintai yang bagus itu. Tapi dikhawatirkan kalau kita salah cinta, kita cinta kepada sesuatu yang buruk, dikhawatirkan kita akan sampai ke akhirat bersama sesuatu yang buruk itu. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi sabab Allah nanti kumpulkan kita pula bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala. Cinta Nabi bagaimana? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh dia telah mencintai. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, adalah nanti dia bersamaku di dalam surganya Allah Ta'ala. Tunjukkan cinta kita, ikutin jejak Nabi kita. Apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, rebut. Apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, ambil. Apa yang Nabi wariskan kepada kita, jangan disia-siain. Nabi enggak mewariskan dirham, Nabi tidak mewariskan dinar, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mewariskan ilmu. Makanya kita jangan sungkan-sungkan rebut tuh warisan Nabi yang namanya ilmu. Di mana ada ilmu lagi disebar, di mana ada ilmu lagi diajarin, berarti di situ ada warisan Nabi yang lagi dibagi-bagiin. Ambil warisan Nabi yang banyak. Semakin banyak dapat warisan Nabi, semakin dia jadi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang banyak. Mudah-mudahan Allah berkahin kampung kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita. Allah Ta'ala kuatkan Islam kita. Allah mantapkan keimanan kita. Allah teguhkan ketakwaan kita. Kalau nanti datang malaikat Israel jemput nyawa kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit banyak manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكرم الأحلف شبقا وأنشأهم بالمؤمنين خلقا ورزقا أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم أحمد يا حبيبي 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 السلام حبيبي